Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tayangan ini kita akan bahas terkait dengan dasar dari penggolongan obat di Indonesia. Barangkali informasi ini bermanfaat bagi Anda yang sedang belajar undang-undang dan etika kesehatan, terkhusus mahasiswa Fakultas Farmasi. Obat saat ini telah menjadi bagian penting pada kehidupan kita. Obat diidentikan sebagai bahan yang digunakan untuk tujuan mengembalikan kondisi kesehatan seseorang. Obat dan makanan meskipun sama-sama digunakan secara oral, namun secara karakteristik sangat berbeda. Menurut Permenkes nomor 1799 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 12 garis miring 2010, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem serologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Obat yang akan digunakan setidaknya harus memenuhi 3 persyaratan utama. Pertama, aman, kedua, berkhasiat, ketiga, berkualitas. Adapun makanan, hanya 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu aman dan berkualitas. Berbeda dengan obat, makanan tidak memiliki khasiat sebagai obat. Obat yang digunakan pada proses terapi pada dasarnya merupakan senyawa kimia yang mampu berinteraksi dengan bagian tubuh secara molekular, kemudian mempengaruhi sistem homeostasis tubuh, mempengaruhi sifat farmakodinamika tubuh, serta mengintervensi interaksi-interaksi kimia dan fisika dalam tubuh. Oleh karena itu, obat memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan makanan. Untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan pada penggunaannya, maka obat perlu digolongkan sehingga menjadi perhatian penting bagi penggunanya. Obat secara umum digolongkan menjadi obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan psikotropika. Namun kita juga mengenal ada penggolongan daftar obat wajib apotek, obat-obat tertentu, dan lain sebagainya. Dasar penggolongan obat. Obat apabila digunakan tanpa aturan yang benar akan menyebabkan timbulnya efek samping hingga kematian. Sebelum kita membahas terkait penggolongan obat, terlebih dahulu kita kenali dulu ragam istilah dosis yang digunakan pada obat. Pertama, ada dosis efektif atau kita singkat DE, adalah dosis obat yang dapat memberikan efek farmakologi yang diinginkan. Tidak hanya itu, dosis efektif juga tidak memberikan efek samping yang dapat mengganggu kenyamanan dari penggunaan obat. Pada pengujian secara praklinis, DE dinyatakan sebagai dosis efektif yang mampu memberikan efek pada 50% populasi hewan uji. Oleh karena itu, DE sering disingkat DE50. Yang kedua, dosis maksimum atau DM adalah dosis tertinggi obat yang masih belum menghasilkan efek samping. Istilah lain dari DM adalah No Observed Adverse Effect Level atau disingkat NOAE. Dosis tersebut merupakan perbatasan antara dosis yang tidak menghasilkan efek samping dengan dosis yang menghasilkan efek samping. Efek samping obat merupakan efek yang timbul di luar efek utama yang diharapkan akibat menggunakan suatu obat. Ketiga, dosis letal 50 atau disingkat LD50 adalah dosis yang menyebabkan kematian dari 50% populasi hewan uji. LD50 disebut juga sebagai dosis toksik. Penggolongan obat di Indonesia didasarkan pada tingkat keamanannya. Semakin rendah tingkat keamanan suatu obat, maka obat tersebut akan digolongkan menjadi golongan obat keras. Dan semakin aman suatu obat, maka obat tersebut akan digolongkan menjadi obat bebas. Tingkat keamanan suatu obat dijabarkan dalam bentuk indeks terapi. Indeks terapi merupakan rasio atau perbandingan antara dosis letal dengan dosis efektif seperti yang digambarkan pada ilustrasi berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, semakin jauh rentang jarak antara ED50 dengan LD50 atau rasio antara LD50 terhadap ED50 semakin besar, maka obat akan semakin aman dan akan digolongkan menjadi obat bebas atau obat bebas terbatas. Sebaliknya, semakin pendek rentang jarak antara ED50 dengan LD50 atau rasio antara LD50 terhadap ED50-nya kecil, maka obat akan semakin berbahaya sehingga digolongkan menjadi obat keras.
Sampai sini dulu jumpa kita. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tuliskan di kolom komentar dan sampai ketemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.